Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kita melanjutkan kitab Fathur Rabbani bab 14, kelas 14 ya, semester 14, 3 tahun lebih baru bab 14 dari 60 bab. Tenang, masih banyak. Ya kaumu, wahai orang-orang yang beriman, idza amaltum al-haqqu aja wa jalla, apabila engkau bertransaksi dengan Allah, dari kata muamalah, amala yu'amilu, dari kata muamalah, apabila engkau bertransaksi dengan Allah aja wa jalla, yuzakku zira'akum, maka kebunmu, pertanianmu, sawahmu, kebunmu akan berkembang, tumbuhanmu atau tanamanmu, ya kalau di Kerawang sawah lah ya, sawahmu akan berkembang, nggak kena tikus gitu, nggak dimakanin tikus. Watajri anharakum, dan air mengalir, mengaliri sawah-sawahmu. Wa yuraku wa yaghsonu, pohonnya rindang dan daunnya rimbun. Wa yathmaru asjarakum, dan pohon-pohonmu akan banyak buahnya. Nah itu, jadi kalau transaksinya dengan Allah ya sawahnya akan, panennya akan dapat banyak gitu. Tapi kalau transaksinya dengan calo ya nggak tahu gitu. Itu. Jadi apabila bermuamalah dengan Allah aja wa jalla, ya sawah-sawahmu akan subur makmur. Itu airnya mengalir deras, itu bisa mencukupi tanamannya. Marru bil ma'ruf, ajaklah pada kebaikan-kebaikan. Wanhau 'anil munkar, dan cegahlah perbuatan-perbuatan mungkar. Wansuru dinallah aja wa jalla, dan jagalah, tolonglah, siarkanlah agama-agama Allah aja wa jalla. Wa'adu fihi siddiq, dan manutlah kamu kepada agama Allah dengan benar. Man sodaqatu fil khair, orang yang berbuat baik, terus berbuat baik. Nada musodaqatihi, dan senantiasa bersahabat, berteman dengan Allah dengan benar. Fi khalwah, baik dalam sendiri, wal jalwah, maupun dalam keramaian. Fisirai waddoro, baik dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang. Fisiddati warroha, baik dalam keadaan sulit maupun dalam keadaan bahagia. Tetaplah engkau berada dalam kebaikan dan senantiasa berteman dengan Allah. Jadi jangan putus hubungan dengan Allah, jangan memutus silaturahmi dengan Allah dalam kondisi apapun. Itu baik dalam keadaan banyak utang maupun dalam keadaan duitnya banyak, sugih melarat, senantiasa harus bersama Allah. Karena Allah itu menguji kondisi-kondisi dalam setiap kondisi yang sedang kita alami. Itu untuk memisahkan sebetulnya ujian-ujian ini untuk menseleksi manusia mana yang berpegang teguh pada ajaran agama, mana yang berpegang teguh pada Allah, mana yang oleng gitu, mana yang meninggalkan Allah. Ini untuk menguji
menseleksi, jadi seleksi alam itu. Jadi kalau kita dalam kondisi miskin, seret rezekine ya tetap bersama Allah. Jangan uring-uringan terus, melah ngeluh terus gitu. Man syaqqa faqad pada, siapa yang ngeluh dia lagi nantang Gusti Allah. Gitu. Jadi tetap pancet gitu kan. Ora kena owah lan ora kena bingsir, kata orang ini mah. Utlubu hawaijaku minal haqqi aja wajalla. Mintalah, sampaikanlah, atau mintalah kebutuhan-kebutuhan, keperluan-keperluanmu kepada Allah aja wajalla. La min khalqi. Jangan meminta kepada makhluk, jangan meminta kepada manusia. Jadi permintaan itu disampaikan ke Allah. Kalaupun hubungan kita dengan manusia itu hanya hubungan timbal balik, bukan hubungan ketergantungan, bukan hubungan menggantungkan nasib, bukan. Itu hubungan kerjasama. Itu antara bos dengan karyawan. Si karyawan ini jangan menggantungkan nasib, tapi si karyawan punya jasa, punya pekerjaan, menjual pekerjaannya, si bos punya proyek. Nah, ini hubungan timbal balik, hubungan kerjasama, bukan hubungan ketergantungan atau hubungan menyembah si bos, bukan. Nah, dalam agama Allahus Somad itu di surat Al-Ikhlas itu maknanya hubungan ketergantungan antara hamba kepada gitu. Nah, ini jangan ini ya. Nah, indikator orang yang menggantungkan diri hidupnya kepada manusia pasti akan terjadi konteks yang berlebihan. Kalau muji ya nggak kepalang, mujinya berlebihan. Kalau gagal pasti membenci gitu. Ketika diajak memujinya berlebihan, jilat-jilat, kata orang sini mah penjilat gitu. Kalau gagal ya pasti membencinya. Di penghujungnya ya berkeluh kesah. Ujung-ujungnya menjelekkan si bos. Gitu. Nah, kalau udah seperti itu berarti hubungannya hubungan ketergantungan. Hubungan penyerahan diri secara totalitas nasibnya kepada makhluk. Jadi indikator orang yang menyerahkan diri, menyembah diri, menggantungkan diri, ya proses pembuktiannya seperti itu. Kalau muji nggak kepalang, mujinya setinggi langit. Kalau terjadi perselisihan, terjadi konflik, saling membenci, saling menjatuhkan. Nah, itu konsep ketergantungan manusia kepada makhluk ya seperti itu. Indikasi-indikasinya, indikator-indikatornya bahwa seseorang ini lagi menggantungkan diri kepada makhluk. Jadi gampang untuk membedakan saya lagi kerjasama atau lagi menggantungkan diri. Nah, jadi seperti itu gejala-gejala realnya. Kalau kerjasama ya berarti kan saling memberikan kelebihan-kelebihannya, saling memberikan jasanya. Itu hubungan kerjasama, bukan hubungan ketergantungan. Nah, kalau hubungan ketergantungan ya tadi, kalau muji berlebihan, kalau gagal terjadi proses konflik dan saling membenci. Gitu. Nanti gejala di hatinya apa? Ya, tadi gejala psikologi di dalam hatinya, ketergantungan antara manusia terhadap makhluk. Satu, misalkan kalau senang berlebihan, ketika terjadi persoalan memiliki ketakutan yang berlebihan, takut gagal, takut enggak dipercaya sama bos. Nah, ketakutan-ketakutan inilah sebagai indikator bahwa kita lagi bergantung kepada makhluk, bukan bergantung kepada Allah.
Karena kalau orang sudah bergantung kepada Allah, tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat dirinya takut. Nah, yang namanya makhluk ya, la yang fa'u, tidak akan memberikan manfaat, wala dorun, dan tidak akan memberikan kemadaratan. Itu. Nah, itu gejala-gejala yang ada di dalam hati kita. Maka kalau lagi punya bos, ya udah tunjukkan aja prestasi kita. Tunjukkan aja kepantasan diri kita bahwa saya punya kerja, punya kinerja, punya kelebihan yang bisa memberikan efek positif terhadap bos kita. Itu. Ini makan kelebihannya kan jilat-jilat gitu kan. Kalau udah itu jilat-jilat gitu kan. Gitu. Salahnya sampai salahnya aja bosnya dibela-belain. Nah, ini konsepnya konsep ketergantungan atau menggantungkan diri kepada makhluk. Gitu. Nah, nanti fenomena ini akan terjadi ya manakala kita kerja entah di pemerintahan, entah di perusahaan. Kata bos suruh nyopet, ikut nyopet. Kata bosnya ini harus korupsi, harus di-markup, ya ikut markup. Gitu. Ikut korupsi. Nah, itu efek secara sosiologinya, secara psikologinya seperti itu. Berarti kalau kita seperti itu, berarti kita lagi nyembah makhluk, lagi menuhankan makhluk. Buktinya disuruh berbuat maksiat, berbuat jahat aja kita ikut. Itu memang harus memiliki power yang kuat, kekokohan hati ya, hati yang kokoh untuk tidak menggantungkan diri kepada manusia itu. Gitu. Jadi jangan dipahami ketika kita dilarang menggantungkan diri kepada makhluk, jangan dipahami kita nggak butuh atau melepaskan tanggung jawab kepada makhluk. Bukan. Hubungan dengan makhluk itu hubungan kerjasama, saling memberikan kontribusi. Gitu. Ya ketika terjadi kontraknya diputus, ya cari lagi proyek yang lain. Nah, nanti di penghujungnya ginilah. Belajar ilmu tasawuf sebetulnya belajar untuk menjadi manusia yang pantang menyerah. Belajar menjadi manusia yang kokoh, nggak maras-maras baik gitu. Jantungnya sehat gitu, nggak kembang kempis, beduk-beduk, jantungnya enggak. Itu belajar agama itu ya seperti itu, jangan kaset gitu. Untuk kesehatan kita juga gitu. Jadi bergantung kepada Allah gitu kan. Untuk kesehatan kita, paru-paru kita sehat, jantung kita sehat, pembuluh darah lancar, enggak terjadi sumbatan gitu kan. Nah, sebetulnya ya sumbatan pembuluh darah yang disebut stroke sebetulnya itu pengaruh getaran pikiran, bukan karena faktor makanan. Faktor makanan 5%, 95% karena pengaruh getaran-getaran pikiran. Jadi pikiran kita ini getarannya ini mengubah partikel tubuh kita, gitu. Mengubah peredaran darah kita, sel-sel tubuh kita, itu bahkan bisa merusak. Itu makanya banyak penyakit anxiety itu yang tubuhnya gerak sendiri, gitu. Ujung-ujung tangannya nggak bisa megang gelas, kaku, gitu. Itu karena pikirannya. Gitu. Makanya kata Syekh Abdul Qadir kan, taslimu ilallah ad-dawa'un min kulli syai'in. Menyerahkan diri, memasrahkan diri kepada Allah, ad-dawa' adalah obat min kulli syai'in, dari segala sesuatu. Itu. Nah, maka kalau ngaji seperti ini sebetulnya menyehatkan. Gitu. Ya kalaupun misalkan kita masih tetap bodoh baik, yang penting awak sehat lah, gitu ya. Targetnya jantung, nggak ner-neran terus, gitu. Gitu. Ya karena pikiran ini mempengaruhi aliran darah, mempengaruhi detak jantung, aliran napas, di penghujungnya juga mempengaruhi hormon, kelenjar. Itu pikiran.
Itu. Kalau pengen minum itu diperintah siapa? Diperintah mulut apa diperintah pikiran? Ya diperintah pikiran. Gitu. Wa in kana wala buddha, jika engkau dalam kondisi terpaksa untuk meminta minal khalqi kepada makhluk, pada hulu alal haqi aja wajalla biqulubihim, datangilah Tuhanmu dengan hatimu. Jika dalam kondisi terpaksa, ya kesini mentok, nyari duit kesini mentok, utang ini mentok, mentok lah gitu kan. Jadi dunia ini, alam dunia teh kayak selebar daun kelor gitu, sempit, di sini nggak dipercaya gitu. Nah, itu dalam keadaan terpaksa nih. Di sini nggak dipercaya, minjem utang, udah banyak katanya datanya, ke bank kena blacklist gitu. Allah lagi pengen bercanda ini. Gusti Allah lagi senang ini, gitu kan, lagi ngajak dodolanan katanya. Ya datangilah Allah dengan hatimu, katanya kan, mintalah kepada Allah, bermunajatlah kepada Allah. Ya Allah, ini udah nggak dipercaya saya sama manusia, katanya. Cuman ada satu-satunya orang nih yang belum saya datangin, minta ke Allah supaya orang tersebut hatinya dilembutkan. Gitu. Itu maknanya ya, fadkhulu alal haqi aja wajalla biqulubikum, datangilah, masuklah kepada al haqi yang maha hak aja wajalla biqulubikum dengan hatimu, fa innahu enggak jelas tulisannya, fa innahu yalhumukum mutol, maka Allah akan mengilhamkan. Nah, ujung-ujung Allah ngasih ilham, at-tolbi, masih ilham akan kebutuhan-kebutuhanmu, akan ikhtiar-ikhtiarmu, akan permintaan-permintaanmu yang kamu butuhkan, minjem duit misalkan. Allah ujung-ujung ngasih ilham. Kalau hati kita senantiasa dikelola, senantiasa bergantung kepada Allah, nanti Allah juga fa innahu yalhamukum mutol, Allah akan mengilhamkan kepadamu mengenai permintaan-permintaanmu min jihadin minal jihad, dari berbagai arah, dari berbagai solusi. Itu maksudnya seperti itu. Gitu. Jadi Allah akan mengilhamkan dalam bentuk solusi-solusi hidup. Gitu. Ketika minjem ke si A mentok, minjem ke B mentok, semua mentok. Ke keluarga boro-boro percaya, kata keluarga teh. Banyaknya makan keluarga teh nyusahkeun. Kan banyaknya kan rezeki-rezeki kita dari orang luar. Kerjasama, hubungan-hubungan kita dengan orang luar. Kebanyakan kan seperti itu. Dengan keluarga mah kan boro-boro, malah keluarga mah nyusahkeun gitu kan. Nah, kalau hati kita dikelola dengan baik, gitu kan, senantiasa dibersihkan, senantiasa memuji Allah, menggantungkan diri kepada Allah, innallaha yuhibbul mutawakkilin, Allah sangat senang apabila engkau bertawakal kepada Allah, menyerahkan diri, ifwawidu amri ilallah, saya serahkanlah kepada Allah. Nah, maka Allah akan memberikan ilham dalam bentuk solusi-solusi yang akan muncul di dalam diri kita. Nah, yang jadi masalah begini nih, ya. Ilham itu biasanya tersendat, ya, ibaratnya terbendung lah, tersumbat, karena kita satu tidak sabar, as-sabr, dua kita cenderung memiliki rasa kekhawatiran yang besar, rasa wedinya tinggi, rasa takutnya tinggi. Nah, ketiga, kadang kita tidak yakin kepada Allah. Itu. Nah, itu yang akan menghambat atau menyumbat ilham-ilham dari Allah dalam bentuk solusi yang muncul di dalam hati kita. Gitu.
Beda kalau orang udah dikasih ilham dalam bentuk solusi, ujung-ujung ada solusi, ujung-ujung bisnisnya lancar terus, gitu kan. Ujung-ujung rencana naon, aya nu masihan proyek, gitu. Nah, berarti kan itu tarikan dari hati kita sebetulnya. Nah, jadi nanti ya di penghujungnya solusi-solusi hidup akan muncul ke dalam diri kita manakala hati kita memiliki energi yang baik, energi yang bersih. Aja maras-maras baik jangan. Nantinya ilhamnya tersumbat. Gitu. Untuk membangun energi kita bersih di dalam hati kita, karena hati kita ada gelombangnya, kekuatannya itu kekuatan gelombang hati jika dibandingkan kekuatan pikiran itu, kalau pikiran cuma 5% kekuatannya, tapi gelombang rasa yang ada di dalam hati itu 90%, itu kekuatannya. Ya hati ini memancarkan gelombang. Gitu. Kalau misalkan tiap hari kita berantem dengan istri, tiap hari stres, ngeluh, ya gelombangnya akan memancar. Nah, gelombang itu nanti akan narik. Kalau background hatinya stres, ngeluh, merasa miskin, merasa tidak layak, maka yang datang ya sesuai dengan frekuensi hati kita. Jadi ini udah hukum alam, the law of attraction atau the law of vibration, vibrasi hati. Hati ini ada getarannya. Gitu. Jadi kalau hatinya bergetar merasa miskin, merasa tidak layak, aku mah apa atuh, gitu kan? Hanya orang deso, gitu. Nah maka getaran itu akan memancar dan akan menarik hal-hal yang tidak layak. Gitu. Maka jangan aneh. Ya orang bener ya pasti getarannya akan menarik orang-orang yang bener, gitu kan. Tukang copet gaulnya ya dengan tukang copet. Itu hukum tarik menarik. Gitu. Maka langkah awal yang perlu kita lakukan adalah kelola hatimu. Itu. Karena kekuatannya 95% kekuatan hati itu. Gitu. Maka kalau lagi pusing, ya coba ngomong di dalam hati bahwa pusing ini adalah bukan masalah. Gitu. Kan pusing itu kan muncul dari rasa apa sih? Rasa takut. Orang korupsi ya muncul dari mana? Dari energi ketakutan. Karena rezekinya, dia takut rezekinya tidak memenuhi atau tidak menjamin hidupnya, sehingga dia melakukan tindakan korupsi. Sama pusing juga muncul dari rasa takut. Nah, kalau backgroundnya takut dan takut, gitu kan, ya maka rezeki apapun, sebesar apapun, ya tidak akan membuat dirinya bahagia. Maka ganti energi itu dengan apa? Rasa syukur. Kalau lagi muncul rasa takut, ya, takut lebaran gitu kan, takut rezeki, takut ya banyaklah berlapis-lapis ini ketakutan teh. Ya coba bangun rasa syukur. Gitu. Nah untuk membangun rasa syukur ya cukup sadari bahwa satu, rezeki Allah itu senantiasa mengalir di dalam diri kita. Dua, syukuri apa yang ada, apa yang kita punyai. Syukuri dulu yang kita punyai. Jangan membayangkan sesuatu yang belum kita punyai dulu, atau stres karena sesuatu yang belum kita punyai. Syukuri dulu, gitu kan. Oh punya teman yang banyak, gitu kan. Ya udah, rawatlah teman kamu, gitu. Jagalah nama baik temanmu, gitu. Itu cara mensyukuri Allah. Hal-hal yang sepele. Oh iya, saya masih bisa tidur lelap kan, gitu. Masih punya napas. Nah itu syukuri. Kalau tiap hari
ya, membangun sugesti di dalam diri kita setelah bangun tidur mengucapkan alhamdulillah, udah dikasih napas, diberi kesempatan untuk hidup, diberi kesempatan untuk menjalani aktivitas lagi, tiap hari memuji Allah dan mengakui. Nah, lama-lama hati ini di-upgrade. Lama-lama hati ini programnya dirubah, yang tadinya programnya takut gitu kan, cemas, sedih, depresi, stres, lama-lama hilang. Gitu. Akhirnya beginilah yang akan mengubah penyakit di dalam hati kita seperti stres, takut, ya. Terus depresi, kecemasan yang berlebihan, itu kan penyakit semua. Adalah dengan cara mengganti program baru dengan rasa syukur, rasa terima kasih kepada Allah, bertawakal kepada Allah. Nah, ini semua adalah ibadah hati. Makanya kan ibadatul qulub afdalu min ibadatil zawahir. Ibadah hati itu lebih hebat daripada ibadah zahir, ibadah ritual. Jadi programnya diganti dengan syarat ya syukuri hal-hal yang sederhana. Itu bisa ngumpul sama keluarga. Oh iya, sadari bahwa Allah masih sayang kepada kita. Nah, lama-lama kalau kita terbiasa membangun sugesti diri di dalam hati kita, lama-lama programnya diganti. Nah, kalau programnya udah diganti, nah, yang tadinya takut dengan penuh rasa syukur, penuh tawakal, penuh dengan sabar, penuh dengan hati-hati yang disebut, terus takwa, penuh dengan memelihara diri, yang disebut warok, gitu. Nah, lama-lama rezeki itu datang sendiri. Gitu. Betul. Makanya kan arif nafsaka, gitu kan. Istirahatkanlah jiwamu miman duminalaka minar rizki, dari rizki yang sudah dijamin oleh Allah. Kan di buku Iqadul Himam kan seperti itu. Ya, maksudnya gini, rezeki kita tidak meninggalkan hukum ikhtiar, hukum kerja keras, hukum sebab atau makom musabab. Cuman cara cari rezekinya tidak didorong oleh rasa takut, tapi didorong dengan rasa syukur. Ikmalu ali Daud syukro. Kanjeng Nabi Sulaiman, keluarganya Daud, katanya, kerjalah kamu semata-mata karena dorongan rasa syukur, bukan dorongan rasa takut enggak dihargai orang, atau takut enggak dipuji orang, atau takut miskin. Itu gitu. Nanti rezeki itu muncul sebetulnya dari kejernihan hati kita, kebersihan hati kita, gitu. Jangan sampai ya sholat terus artinya mengkel baik, ya artinya melarat maning. Fa inna mana'tum au aqtaitum kana dzalika minhu. Apabila sudah kamu ikhtiar kerja, datang ke makhluk, ke teman, ke keluarga, nyari duit, nyari proyek, nyari pinjaman utang, gitu kan. Fa in mana'tum, apabila mereka menolak kita, nggak mau, gitu kan, minjem duit, gitu kan. Au aqtaitum, atau dia ngasih, kana dzalika minhu, itu semua adalah dari Allah. Aja terima kasih ning gelas kan. Kan dinai kopi, mangga dileueut kopina, terima kasihnya ke gelas, hatur nuhun gelas, gitu. Nah, itu kopi bukan dari gelas. Paham ya? Nah, saya tadi dikasih kopi sama Kang Leo, yang ngasih gelas apa Kang Leo tadi? Leo kan. Nah, kayak gitu beragama itu, gitu. Ini mah terima kasihnya ke gelas, gitu. Nah, beragama itu ya seperti itu, bertauhid, mengesahkan Allah itu seperti itu.
Jangan hanya dipahami pengesaan Allah itu apal tauhid itu apal 20 sifat Allah ya. 20 sifat mustahil katanya. Nah, itu mah hafalan, Kasep. Nah, jadi menyadari, meyakini bahwa kebaikan-kebaikan yang ada yang kita terima itu adalah anugerah dari Allah. Gitu. Nah, kadang harus pakai contoh terus sih gitu. Supaya yakin kepada Allah dan gitu. Yang bedanya beginilah ya. Allah mengajarkan kita untuk banyak sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Selalu kata-kata dermawan itu Allah ajarkan kepada kita supaya kita percaya kepada Allah. Titipkanlah hartamu kepada Allah, serahkanlah hartamu kepada Allah. Tasallama al-mala ilallah. Serahkan semua kepada Allah. Dengan cara apa? Dengan cara jadi orang dermawan. Dengan cara membangun kedermawanan gitu. Berat enggak? Berat ya menyerahkan uang sebagai bentuk kedermawanan, sebagai bentuk sedekah kepada orang lain. Berat ya? Karena belum yakin. Barang siapa yang bersedekah wa ma anfaqtum min syai'in fa huwa yukhlifuhu. Siapapun yang berinfak, yang bersedekah terhadap hartanya, maka akan diganti sama Allah. Enggak yakin kan? Gitu. Hah? Iya. Tapi kenapa kalau menyerahkan duit ke bank yakin banget? Cuman nih yakin banget kalau nyerahin duit ke bank untuk nabung. Padahal sama bank dikasih cuman buku ditulis 500.000, dikasih kertas nih. Yakin nggak di bank duitnya bakal hilang? Enggak kan? Bakal tersimpan. Iya. Kenapa di bank yakin banget, di nabung ke Allah nggak yakin? Inilah susahnya kita membangun kepercayaan kepada Allah. Ini memang butuh proses untuk yakin kepada Allah. Memeras jiwa kita, memeras pikiran kita. Bahkan kaki nggak yakin-yakin yang ngaji baik orang yakin-yakin. Ya harus dikasih ujian gitu kan. Nah, setelah dikasih ujian aja, dikasih bangkrut baru yakin. Nah, kalau bisa keyakinan kita ditumbuhkan, jangan disiksa dulu sama Allah gitu. Jangan diinjak-injak dulu gitu. Kalau bisa mah ya. Tapi dengan kekuatan keyakinan pikiran, keyakinan intelektualitas, dan keyakinan di dalam hati kita kalau bisa mah gitu. Jangan dulu diliak-liak dulu gitu, digedor-gedorin dulu sama ujian-ujian hidup. Baru yakin, oh iya yakin gitu. Ya, nggak bedanya Nabi Musa lah ya. Dulu yakin baik nih Gusti Allah. Pengen nambah keyakinan teh, pengen melihat Allah secara langsung. Gitu. Rabbi arini anzur ilayya. Ya Allah nongol tuh katanya supaya saya anzuru ilayya, bisa lihat kamu langsung. Jere Gusti Allah nggak bisa. Lantaroni nggak bakal bisa melihatku katanya. Nah kita selalu kayak gitu. Jangan kayak umat-umat dulu lah. Yakin kepada Allah sampai Nabi ngeluarin mujizat. Sampai ngebelah lautan gitu, supaya meyakinkan umatnya. Nabi Isa harus menghidupkan orang mati. Nabi Ibrahim harus membuat burung sing dicacak-cacak, manuk tadi cacak-cacak. Setelah itu baru itu dari manuk mana nih? Nah, orang-orang dulu itu kadar intelektualitasnya lemah. Bodoh-bodoh zaman nabi-nabi dulu teh, supaya yakin ke Allah teh harus pakai keajaiban-keajaiban. Iya, pakai mujizat-mujizat. Nah, umat Kanjeng Nabi mah jangan seperti itu.
Karena umat Kanjeng Nabi mah umat-umat yang cerdas dan pintar-pintar. Itu, ya, paham ya? Iya, umat yang memiliki intelektualitas yang tinggi. Jangan kayak umatnya nabi-nabi lokal. Musa itu ya nabi lokal, hanya untuk kaumnya. Isa untuk kaumnya. Hud untuk kaumnya, masih lokal. Nah, Kanjeng Nabi mah nabi global, nabi alam semesta. Rahmatan lil alamin. Gitu. Ya pede lah jadi umat Kanjeng Nabi Muhammad gitu kan. Umat-umat yang terbaik. Al-qaumu akhraju hum arzaqahum min qulubihim. Orang-orang yang sing wis bener, orang-orang yang soleh senantiasa menghilangkan keinginan-keinginan hatinya untuk meminta-minta rezeki kepada manusia. Jadi sebetulnya kadang ya dipikir-pikir meminta-minta rezeki kepada manusia bukan hanya maksudnya meminta sampai merendahkan diri, menjual diri, menggantungkan diri. Nah, gitu. Sampai ngemis-ngemis jadi pengemis padahal masih muda. Tapi kadang di ulama-ulama kita juga bermasalah ya. Ya oknum-oknum tertentu. Dia jual air katanya, ini air mujizat katanya. Ya, ini dari airnya udah didoain, ini harga air misalkan 20 juta. Ini sorban katanya 50 juta. Itu berlebihan gitu. Ya itu sama aja kalau menurut saya, dia menggantungkan diri kepada makhluk. Air aja kok harganya sampai 100 juta gitu. Terus amalan-amalan diperjualbelikan gitu. Ini amalan ini maharnya ya cukup 5 juta lah, belum minyaknya. Itu kan ya sama aja berarti kan. Cuman ini mah pakai sorban gitu kan. Dengan pengemis-pengemis jalanan. Bedanya pakai sorban ini mah gitu. Alimu karena mereka tahu annaha sesungguhnya rezeki-rezeki dia muqaddaroh sudah ditetapkan fi auqati waktunya. Dia tahu kapan dia dapat rezeki, waktunya Allah gitu. Waktu-waktunya gitu udah diatur gitu ya. Kalau waktunya masih kelasnya kelas calo yang tidak dapat calo non lisensi ya, yang belum dapat sertifikat ISO calonya gitu, atau calo yang tidak bersertifikat cuma 50.000, 100.000 ya paling tinggi ya 500.000 ya udah gitu kan. Emang segitu calo tanpa lisensi mah gitu. Ya terima aja, syukuri gitu kan. Alhamdulillah hari ini dapat 50.000 walaupun ngos-ngosan, modal napas doang gitu kan. Panas kepanasan, hujan kehujanan, keanginan, ngasih istri ya cuma 50.000 mah ya udahlah, alhamdulillah semenega oli kayak gitu. Mungkin ringnya ring keberapa calo ini nih gitu kan. Ringsek gitu. Ya 50 kan bisa beli udut, bisa rokok gitu ya, wajar lah, calo tingkat desa namanya juga. Ya udahlah, syukuri aja, alhamdulillah, nuhun Gusti gitu. Daripada oli duit gede nuhunnya ini gelas ya musyrik. Maklumatun juga udah ditentukan, waktunya udah ditetapkan dan udah ditentukan, termasuk besaran-besaran rezekimu. Ya bagaimana Buya supaya jangan lewat depan. Ini kena kamera. Ada yang protes kemarin. Jadi jadi lupa ya. Jadi begini, apa sih Bang?
Jadi udah presisi lah. Allah itu ngatur udah presisi. Makanya ada asma Allah itu Ar-Razzaq, selalu memberikan rezeki. Gitu. Juga Al-Qayyum. Al-Qayyum itu kokoh yang tiap hari, tiap detik dalam kondisi terus ngatur makhluknya. Bukan hanya urusan rezeki, urusan kesehatannya diatur, urusan tetek bengeknya diatur, semuanya udah diatur. Gitu. Itu Al-Qayyum. Kullu syai'in huwa fi sya'ni. Kullu yaumin huwa fi sya'ni. Tiap hari Gusti Allah itu sibuk ngatur makhluknya. Dari mulai ngatur semut, cacing, jangkrik sampai ngatur manusia, sampai rezekinya jin kan, ya diatur rezekinya juga. Fataraka utbal laha, maka tinggalkanlah permintaan-permintaanmu, tinggalkanlah tuntutan-tuntutanmu kepada Allah. Udah jangan banyak nuntut, jangan banyak ngatur kepada Allah. Allah itu udah tahu gitu urusan kita, keinginan-keinginan kita, kretek hati kita. Allahu alimun bidzatis sudur, tahu lintasan-lintasan hati kita, pikiran kita. Kamu teh hari ini pengen apa? Nanti sejam kemudian pikiranmu akan berubah, bergeser. Nanti pengennya apa lagi? Allah itu tahu. Gitu. Jadi kalau sudah tahu, Allah tahu keinginan-keinginan kita, kebutuhan-kebutuhan kita. Gitu. Innallaha alimun bidzatis sudur. Allah tahu apapun yang ada terbesit di dalam hatimu dan pikiranmu. Nah, menurut kita, permintaan-permintaan, tuntutan-tuntutan kepada Allah, kalau kita udah sadar, relevan enggak? Enggak kan? Ya iya. Enggak bedanya lah. Saya punya anak, saya udah tahu kebutuhan anak saya. Yang umur 5 tahun, kebutuhannya sekian. Yang lagi mesantren, kebutuhannya sekian. Yang bentar lagi mau kuliah, kebutuhannya sekian. Yang masih SD, kebutuhannya sekian. Dipikirkan enggak? Pasti dipikirkan. Nah ini Rahman Rahim. Gitu. Ya pasti Allah ini udah ngatur. Lebih-lebih dari kita yang memikirkan anak kita. Gitu. Allah pasti gitu, memperhatikan dan merawat kita. Wastauzonu alal babi malikihim. Untuk itu udahlah kamu diam aja ala babi malikihim, di depan pintu majikanmu, malikihim, rajamu. Udah kamu nyungsep aja, ibadah aja, gitu kan, di hadapan Allah. Puji aja Allah, lakukan hubunganmu dengan Allah dengan baik. Gitu. Allah juga tahu kok kebutuhan kita. Bahkan lebih hebat, lebih tahu daripada kebutuhan-kebutuhan atau pikiran-pikiran kita terhadap anak kita. Itu makanya ala babin malikihim. Udah nyungsep aja di depan Allah, di pintu Allah, di pintu majikanmu katanya. Gitu. Bersimpuh di hadapan Allah. Istaghanu anni kulli syai'in bifadlillah azza wa jalla. Untuk itu cukuplah engkau merasa cukup hanya kepada Allah, serahkan dirimu kepada Allah. Cukuplah engkau bifadlillah, dengan anugerah-anugerah, kelebihan-kelebihan, kemurahan hati yang Allah berikan kepadamu. Wa qurbihi, cukuplah engkau hanya dekat dengan Allah. Wa ilmihi, dan cukuplah engkau rezeki-rezeki ilmu yang dikasihkan oleh Allah. Jadi permintaanmu cukup dengan satu, yang penting saya mah dekat dengan Allah, disayang Allah, dekat dengan Allah, dan dianugerahi ilmu-ilmu pengetahuan yang Allah berikan. Cukup itu aja. Urusan ngatur rezeki nggak perlu. Nanti juga Allah ngasih ilmu. Nggak bedanya begini.
Kalau kita belum menjalani bisnis, takut nggak? Bisnis yang baru yang belum pernah kita jalani. Ada nggak perasaan takut gagal? Ada ya? Iya. Biasanya bisnis ikan, ini disuruh bisnis ban, bisnis ban, kapal. Kita kan belum bisa menguasai ilmu itu. Nanti kalau hati kita udah bersandar diri kepada Allah, nanti Allah akan ngasih ilmu-ilmu dengan sendirinya. Ilmu ban, ilmu terpal ya. Ilmu ban, ilmu terpal, cara lobby. Nah, oh ternyata lobby teh seperti ini untuk meyakinkan orang teh. Jangan lobbynya ngegebu-gebu gitu kan. Belum di bawahnya belum peak, ngomong ke atas udah 100% oke. Itu berarti belum dianugerahi keilmuan oleh Allah. Di bawahnya belum siap, ngomong ke bosnya udah beres 100%. Nah, berarti dia belum dianugerahi keilmuan oleh Allah. Itu ya akhirnya ya kecewa. Calon modalnya kayak gue ya. Ya mega calo modal cerita jumolo. Nah nanti kalau hati kita udah dekat kepada Allah, nah modal cerita jumolo ini ilmu-ilmu itu akan diperbaiki oleh Allah. Bener. Betul. Berlisensi ya. Ya berlisensi. Yang tadinya hanya mengandalkan datanya lemah, ya ceritanya cerita lemah, menggebu-gebu kayak terlalu banyak bumbu. Nanti sama Allah dikurangi, akan ditumbuhkan rasa malu. Karena apa? Untuk menjaga kepercayaan. Kadang banyak orang yang tidak pede untuk mengatakan apa adanya. Banyak orang yang tidak jujur untuk bicara apa adanya. Gitu. Nah, nanti sama Allah dikasih kejujuran. Ujuk-ujuk hatinya jujur. Ujuk-ujuk hatinya tumbuh rasa takut untuk menciderai amanah. Takut memberikan informasi jongkok. Nanti sama Allah diperbaiki. Ujuk-ujuk diatur pikirannya, hatinya sama Allah untuk bicara yang tertata, bicara apa adanya, bicara jujur tapi hatinya yakin. Dan orang yang mendengarkannya sama Allah ujuk-ujuk diatur sama Allah hatinya untuk tumbuh rasa percaya, tumbuh rasa kasihan. Oh iya ya, ini mah cuma modalnya bacot doang kata Allah teh. Kata yang diajak ngomong teh. Iya, cuman ini orangnya jujur. Katanya. Orangnya ngomongnya nggak neko-neko, jujur apa adanya. Ya udah, kamu kerja aja sama saya. Nanti Allah sampai seperti itu ngatur kita ini. Melasnya belum beras. Iya, ini kasihan katanya. Kelihatan banget melarat gitu. Nyambung apanya ya Pak? Pesok nyambung. Ya makanya wa ilmihi, cukuplah ilmu-ilmu yang Allah turunkan yang aku minta. Katanya kan. Ujuk-ujuk orangnya percaya gitu kan karena kejujuran kita. Karena begini sih ya. Kejujuran itu adalah koin yang diterima oleh semua orang, mata uang yang diterima oleh semua kalangan. Orang korupsi punya perusahaan, butuh karyawan. Yang dibutuhkan tukang tipu apa orang jujur? Jujur. Bukan jujur. Rampok, preman, ketua ormas, atau apapun, ketika punya perusahaan, butuh nggak terhadap orang jujur? Butuh. Tukang copet pun kalau punya perusahaan, kalau ngajak bisnis, dia butuh nggak dengan orang jujur? Maka kejujuran itu adalah mata uang yang diterima oleh setiap kalangan. Gitu. Nah, nanti sama Allah hati kita ini digetarkan, dikuatkan untuk pede dan optimis menjadi orang jujur. Itu kan banyak ya orang yang nggak pede jadi orang jujur kan? Banyak kan? Itu.
Katanya kalau jujur mah ketinggalan baik kan, katanya mau bisa memangan. Nah, ini ajaran-ajaran kayak gitu. Wong jujur mah dilihat wong. Wong jujur, wong sabar mah dilihat ning wong katanya. Nah, ini ajaran-ajaran seperti ini sebetulnya salah. Justru semakin jujur kita ini, semakin banyak disukai oleh orang. Nah, tapi jujur juga tetap harus sesuai, fleksibel, tetap menjaga kejujuran, tapi juga tahu tempatnya. Paham? Iya, contoh kita misalkan punya orang tua dikejar-kejar Belanda nih, mau dibunuh, nyumput di Parat. Pas ditanya Belanda, di mana orang tuamu? Karena pengen jujur tuh di atas katanya. Ya itu mah jujur yang salah menempatkan gitu ya. Sama juga kadang kejujuran juga harus ditempatkan. Kapan kita menyampaikannya, waktu yang tepat gitu. Kapan waktu yang tidak tepat. Kayak jadi kata Syekh Abdul Qadir, cukuplah kamu merasa cukup dengan anugerah Allah, bifadlillah, dengan kedekatan dirimu kepada Allah, wa ilmihi, dengan ilmu-ilmu yang Allah berikan. Falamma tamalahum, apabila mereka sudah lulus ujian ini, udah mencapai makom ini, udah lulus ujian, jujur, dekat dengan Allah, tidak menyandarkan dan menggantungkan diri kepada manusia, kepada makhluk, terus senantiasa berbuat baik dan selalu mendekatkan diri kepada Allah dalam kondisi apapun, baik dalam keadaan miskin maupun kaya, bangkrut atau dalam keadaan senang. Kalau sudah lulus ini, ujian ini, ya, soru kiblat al-khalqi, maka dia akan menjadi kiblatnya manusia. Dia akan menjadi tokoh besar, itu bukan tokoh hasil pencitraan media, bukan setengah-setengah tokoh kah, apalagi menokoh-nokohkan diri. Ini adalah tokoh yang alamiah yang ditempa dengan ujian-ujian, ujian kejujuran, ujian tetap bersama Allah, selalu mendekatkan diri dengan Allah dengan kondisi apapun. Kalau udah lulus ujian-ujian ini, soru kiblat al-khalqi, dia akan menjadi kiblatnya manusia, akan menjadi tokoh panutan, gitu. Baru disebut kiai khos, gitu. Bukan tokoh-tokohannya. Ayo ngomong sejahterakan rakyat, ini jadi pejabat melu korupsi. Ya kemarin miris lah ya, dia sering khutbah Jumat gitu, tapi kena skandal perempuan gitu. Dia lulusan pesantren juga gitu kan. Itu di lembaga apa tuh? Enggak perlulah lembaganya disebutkan, ini tokoh nasional, lembaganya lembaga lembaga negara juga. Ketika kunjungan ke Belanda kena skandal perempuan, ya akhirnya dipecat. Padahal sering khutbah Jumat. Dan dia ormas Islam lagi, lulusan backgroundnya. Itu. Jadi kalau seperti itu baru itu tokoh-tokohan imitasi, aspal asli tapi palsu. Gitu. Hasil polesan kan, gitu. Bukan hasil alamiah ditempa dengan ujian-ujian kehidupan. Nah, setelah menjadi tokoh besar, kiblatul khalqi, kiblat al-khalqi, kiblatnya manusia, wa khutbah, dan dia akan menjadi jubir, menteri penerangan lah gitu ya, menjadi jubirnya Allah, fid-dukhuli alal malikihin. Wa khutbah alahum, dia akan menjadi jubir, juru bicara
gitu. Menjadi menteri penerangan lahum bagi manusia fidukhuli ala malikihim, dalam menghadap ala malikihim, atas majikannya yaitu Allah. Dia akan menjadi jubire Gusti Allah gitu. Jadi menteri penerangan. Nanti tugasnya terserah, mau jadi ulama berarti ulama yang benar, bukan ulama yang ngejual apa air putih seharga ratusan juta sambil nakut-nakutin orang kalau nggak beli nanti kualat katanya. Menjual-jual amalan sampai puluhan juta dengan dalih mahar dan lain sebagainya. Atau kiai amplop misalkan, ID kiai amplop tipis mau gitu kan, nggak mau. Tapi kalau disuruh sama perusahaan-perusahaan amplopnya gede baru semangat, ini katanya proyek gitu kan. Ya aja lah kayak gue. Ya nih kampung kone anak yang fenomena kiai berkat, ustaz berkat kayak gitu. Amplopnya tipis, telung biji kulhune. Amplopnya tipis, kulhune telung biji. Menampak perenak anda ya dawaan. Balik maning. Aminnya gak kenceng ya? Itu sih amplopnya bocoran balik maning. Amplopnya kawajolan balik maning. Ya nanti seperti itu. Jadi Allah itu akan menempatkan jubir-jubirnya sesuai dengan bidang-bidang masing-masing. Ya kalau di umat urusan agama ya para kiai, itu menteri-menteri penerangannya. Terus di wilayah pemerintahan Allah pun akan mengutus, akan memberikan jubir-jubirnya, yaitu pejabat-pejabat negara yang jujur, yang adil, yang jujur gitu. Terus di wilayah sosial, di wilayah perusahaan-perusahaan, Allah pasti akan menempatkan. Ya cuman syaratnya begitu, dia harus kokoh dulu hatinya, harus ditempa dulu gitu. Proses penempatan, proses ditempanya ya bukan hanya ditempa hanya tirakat, kholwat, bukan. Tapi tempaan-tempaan kehidupan, ujian-ujian hidup. Makanya nggak ada yang namanya para nabi dan para wali itu hidupnya enak, penuh dengan ujian kan hidupnya, termasuk para wali ya. Jam berapa? Setengah 11. Setengah 11 ya, bentar lagi ya. Ada pertanyaan? Paham? Apa? Iya, kayaknya meresapi banget sih. Masuk kayaknya itu ya. Wa'an ba'dihim, dari rahimullahu ta'ala alaihi anhu qol, seperti yang diucapkan oleh para ahli-ahli ma'rifat, para ahli-ahli rohani, orang-orang yang bersih, ibadullah azza wa jalla alladzina tahaqqaq ubudiyatihim lahu la yatlubuna minhu dunya wala akhirah. Hamba-hamba Allah azza wa jalla itu adalah alladzina, orang-orang yang bersungguh-sungguh, ubudiyatihim, dalam penghambaannya, penghambaan mereka kepada Allah. Dia bersungguh-sungguh, bukan penghambaannya penghambaan transaksional, bukan penghambaannya edan eling kalau lagi melarat baru muji Gusti Allah, baru banyak puasa gitu kan, ning puncak Sempur, ning Sangga Buana, ning Gunung Jati, baru akeh ziarah ning makam-makam para wali karena warungnya lagi sepi. Bukan seperti itu. Tapi orang-orang yang bersungguh-sungguh, dia ikhlas membersihkan diri, menjernihkan hati, semata-mata ibadahnya karena rasa cinta kepada Allah. Layak lubuna minhu dunya wala akhirah. Dan dia tidak banyak meminta-minta kepada Allah, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Baik pengen sugih, pengen akeh duite, wala akhirah, walaupun dan juga tidak banyak minta-minta wala akhirah, pahala-pahala masuk surga, pengen bidadari, enggak katanya. Orang-orang yang bener mah, orang-orang yang soleh mah, wa innaha yatlubuna minhu, tetapi yang dia minta kepada Allah, huwa la ghairuhu, dia yang dipinta hanya ingin mengenal, ingin dekat, ingin wauh, dan karena kecintaan kepada Allah, la ghairuhu, bukan karena kepentingan-kepentingan yang lain.
Gitu. Jadi ketika wirid ya rozak, nah, kalau para wali, nah, hamba Allah ya, bukan kunyukullah gitu. Ya dia pengennya dekat dengan Allah yang dia pinta, bukan ya rozak cair ya Allah, ya rozak cair ya Allah, ya rozak cair. 2 gepok, 3 gepok ya Allah, pluk 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 pluk. Nah, bukan gitu. Kalau itu mah kategorinya gitu, ingu-inguannya Gusti Allah tapi bukan hamba Allah, bukan. Barangkali tahu kali Buya di salah satu tempat meminta gitu. Apanya? Dia udah tahu bahwa Allahnya ada di sana barangkali. Maksudnya tahu gimana? Ya kan tadi kan ada yang di gunung, Iya, ada yang di Pasarean. pasarean. Ya barangkali ini Iya. mah. Ya. Iya. Ya tapi jangan disalahkan. Iya. Iya. Ya ini mah barangkali. Ya. Yang penting mintanya ke Allah. Ke Allah. Ya barangkali lebih deket di sana mah ya barangkali. Jangan kegelas. Dia Kan kan tadi Refreshing. masing-masing kan punya tingkatan kejiwaannya. Iya. Yang penting tadi aja lah batasan kita, mintanya ke Gusti Allah udah. Jangan ke gelas, jangan ke kuburan. Gitu, atau jangan ke pohon-pohonan. Jangan ke keris, jangan ke wapak. Gitu. Atau jangan ke makhluk gitu. Ke Gusti Allah. Allahumma hdi jami'il khalqi ila babika hada abadan su'ali. Ya Allah, berilah petunjuk jami'il khalqi. Allahumma ihda jami'al khalqi. Ya Allah, berilah petunjuk kepada seluruh makhluk ila babika, kepada pintu-pintu anugerahmu. Hada abadan su'ali. Inilah permintaannya orang-orang, atau inilah hada abadan su'ali. Inilah doa-doanya atau permintaan-permintaannya orang-orang yang disebut hamba Allah. Dia hanya mendoakan makhluk. Satu, doanya hanya ingin dekat dengan Allah. Wa innama yatlubuna minhu huwa la ghairuhu. Hanya pengen dekat dengan Allah, hanya karena cinta kepada Allah. Kedua, Allahumma hdi jami'al khalq ila babika. Ya Allah, berilah tuntunan bimbingan para makhluk, semua makhluk kepada pintu-pintu kemurahan-Mu. Nah, doanya cuma itu. Duduk cair, pluk-pluk-pluk, emas, rong batang gitu. Nah, terus 1 juta gitu, sekali nimbang gitu. Bukan. Jadi ini kan lagi cerita hamba Allah ya. Ya cerita-cerita di luar hamba Allah jangan diceritakan lah ya. Udah pada tahu itu mah gitu. Pada etik gitu. Dasar pengen. 10:30. Iya. Ya bentar lagi ya. 10:30 lewat berapa? Jam 10 lewat berapa? 40 Hah? 27. 27 ya Ada benar. pertanyaan Bu ya. Ya. Seyogyanya kan kita beribadah kepada Allah. Namun ya saya pernah lihat mungkin di kehidupan sehari-hari ada seseorang lah, mungkin dalam beribadahnya dia kurang lah. Nah disitulah pernah saya semacam cemburu. Artinya ya rezekinya lancar dia. Padahal dalam segi ibadah kurang lah. Nah, kadang-kadang saya suka cemburu pada Allah itu. Artinya kok kenapa orang seperti itu selalu dikasih lebih lah. Kok melamun teka bansos malah banyak. Artinya kenapa? Saya yang sering katakanlah ya walaupun tidak sering lah, sering ibadah tapi tidak Dapat bansos. ya artinya bukan artinya tidak seperti Kurang. ya berkurang lah itu Bu ya. Jadi apakah itu semacam ujian atau gimana gitu Bu ya? Terima kasih Bu ya. Berarti itu jarang ibadah tapi rezekinya lancar. Ai Kang Agil ake ibadah rezekinya seret ya. Seret bisa. Berarti ake ibadah Kang Agil. Ya artinya ya tidak Ngaku. Jadi begini ya, seperti diterangkan kemarin, ada istilah istidraj. Istidraj itu sengaja untuk menina bobokan, sengaja dijebak sama Allah.
Gitu. Semakin banyak maksiat, rezekinya semakin lancar. Betul. Nah itu seperti itu. Nah pada hakikatnya yang mengalami istidroj seperti itu, menurut beberapa keterangan kitab-kitab ya dari ulama, juga beberapa para aulia mengatakan itu lagi diusir sama Gusti Allah. Jadi semakin banyak maksiat, semakin rezekinya lancar, dan hasil rezekinya untuk kemaksiatan dan diperlancar sama Gusti Allah. Nah itu sejatinya bukan lagi kerangkanya dikasih rezeki, tapi sengaja sama Allah dijerumuskan. Innallaha yudillu lima yasa. Gusti Allah itu yudillu itu menyesatkan. Sengaja sama Allah disesatkan. Lima yasa, bagi yang jadi Allah itu, Allah yahdi lima yasa, membimbing, memberikan petunjuk bagi yang dikehendaki. Wa yadillu lima yasa, dan dia menyesatkan yang dia hendaki. Wa yudillu, dan menghinakan bagi yang dia hendaki. Jadi, nah, contoh-contoh pengalaman-pengalaman orang yang semakin banyak maksiat, namun dia banyak rezekinya dan rezekinya digunakan untuk kemaksiatan, sejatinya itu lagi diusir sama Gusti Allah. Gusti Allah. Pengen diusir lagi. Makanya jangan aneh. Sebelum punya jabatan rajin, wis jadi pejabat kayak gue kan. Gonta-ganti wadon baik kayak gue. Rajin nih kalau Mabok baik kayak gue. Nah, itu sejatinya gitu kan, bukan lagi diangkat derajatnya, tapi sama Allah lagi ditenggelamkan untuk terus menjalani kemaksiatan. Itu. Jadi jangan cemburu terhadap orang-orang yang semakin banyak, semakin goblok, semakin banyak rezekinya, jangan cemburu. Itu mah lagi di blesakna nih Gusti Allah. Gitu. Nanti di penghujungnya begini sih ya. Hakikat rezeki ya. Rezeki itu di penghujungnya adalah keberkahan, bukan urusan besar atau kecil. Ada enggak oli rezeki tapi tukar? Oli rezeki tapi musuhan. Iya, bari bebaturan. Saling nyabak enggak. Iya, bari ngutuk-ngutuk nyebak enggak. Nah, gua rezeki konon. Gue suka aku. Bukan. Rezeki itu nanti rezeki itu adalah ya yang bisa memberikan keberkahan bagi kita dan keluarga kita. Nah, keberkahan itu apa? Keberkahan itu adalah kemanfaatan, bisa dirasakan. Ada nggak orang yang udah mati tapi rezekinya ngalir buat keluarganya? Banyak. Ada yang mati malah awet duduk awet rezeki, malah awet tanggungan utang. Gawe susah di ngomuri. Ada. Nah, nanti keberkahan ini ya yang akan yang menentukan disebut rezeki atau tidak. Nah, keberkahan itu satu, memiliki nilai manfaat kepada keluarga dan dirinya. Kedua, dari keberkahan itu bisa mendekatkan diri kepada Allah. Dapat rezeki tapi menjauhi Allah. Gara-gara dapat jabatan, gara-gara dapat pangkat, dapat rezeki, akhirnya sholatnya ditinggalkan. Itu rezeki apa siksa? Siksa. Ya. Kesimpulannya, kadang Allah nyiksa orang itu bukan dalam bentuk kekejaman, kasih kesulitan, dikasih cilaka. Kadang Allah itu menyiksa manusia dengan cara yang halus sampai nggak rasa dia lagi disiksa sama Allah. Nah, Allah ketika menyiksa hambanya, menyiksa makhluk atau manusia dengan cara halus adalah dengan menjauhkan dirinya kepada Allah melalui harta benda. Itu berarti lagi dipisahkan, lagi dijauhkan antara dirinya dengan Allah melalui fasilitas harta dan kebendaan. Itu. Jadi jangan dipahami ya, siksa itu adalah hal-hal yang memberikan dampak penderitaan dan kesulitan.
Tapi siksa itu juga ada hal-hal yang bersifat kesenangan, kesenangan. Gitu, makanya kan, dan dia nggak rasa, gitu, nggak rasa. Inna ja'alna wa ja'alna min baini aidihim sadda, karena wa min khalfihim sadda, karena ditutup, dari depan ditutup, dari belakang ditutup, sehingga nggak sadar itu siksa. Gitu. Wa aghnakihim aglalam fahiya abqanihim bau mukmahun. Kemudian diikat lehernya sampai ke ini, sampai dia nggak sadar katanya. Itu kan ada kan di Al-Qur'annya kan seperti itu. Jalna baina aidihim sadda wa min qulubihim sadda fa aghshaynahum, matanya ditutup, maksud matanya ditutup dia nggak sadar. Fahum la yubsirun, sehingga dia tidak bisa melihat dan tidak menyadari bahwa itu adalah si kesenangan-kesenangan tersebut adalah siksa-siksa yang Allah berikan. Ya, surat Yasin. Nah, tinggal dipilih, pengen disiksa dengan cara penderitaan apa pengen disiksa dengan cara kesenangan-kesenangan hidup. Sugih tapi akeh maksiat. Ya itulah istiraj ya. Nggak bedanya lah Pak Agil kalau ada pengemis datang ke rumah. Wow, banyak nanahnya, banyak kotorannya gitu kan, rambutnya banyak kotoran, banyak tai kucingnya, datang ke rumah baunya minta ampun, minta uang, dikasih 100.000 pergi saking baunya. Nah itu lagi ngasih apa lagi usir? Usir. Sama nanti dalam kehidupan ada orang-orang yang sering maksiat tapi rezekinya lancar, itu sejatinya lagi diusir sama Gusti Allah. Jadi jangan cemburu terhadap mereka yang sedang terusir oleh Allah. Makanya takdir itu ya kalau kita sekarang lagi pailit lah, jangan berburuk sangka dulu kepada Allah. Nabi-nabi dulu juga seperti itu. Bayangkan Nabi Yusuf ditakdirkan dibuang di sungai, di sumur, ya. Setelah itu dijadikan budak, dijual belikan, di penjara. Itu kan takdirnya, takdir yang sangat menyedihkan ya. Tapi di penghujungnya apa? Gara-gara dibuang di sumur, diambil, dijual, di penjara. Setelah di penjara dia banyak berzikir, banyak ibadah, akhirnya dikasih kelebihan-kelebihan, akhirnya diangkat menjadi pejabat di kerajaan Mesir. Berarti kan itu skenario, sengaja dibuang dulu di sumur, setelah itu diambil. Menteri Keuangan lagi. Coba kalau nggak dibuang di sumur, dia terus bersama bapaknya, gitu, bersama siapa, Yakub ya? Nggak mungkin jadi nabi, mungkin. Makanya ya. Gitu. Terus Nabi Musa, gara-gara dibuang di sungai, Pak Alkihi fil yammi, gitu kan? Akhirnya dipulung sama istrinya Fir'aun. Akhirnya tinggallah di kerajaan Fir'aun, dan di penghujungnya bisa mengalahkan Fir'aun gara-gara dibuang. Jadi jangan dulu berprasangka buruk ketika setar nasib kita lagi setar, ya setarnya jelek nih, pahit nih, pahit gitu kan. Jangan dulu berprasangka buruk. Hidup pagi. Itu. Orang ya, latar belakangnya ini ya jelek lah ya. Jangan dulu berprasangka buruk. Bisa jadi ada skenario lain yang Allah bikin gitu kan. Ya makanya ya yang penting sabar, tawakal, dan selalu berprasangka baik kepada Allah. Mungkin hanya itu yang bisa disampaikan ya. Ada pertanyaan? Jadi intinya seperti itu. Ya kalau kita, ya intinya hadapilah ujian-ujian hidup ini dengan penuh penerimaan, rela gitu kan. Ya kita hidup ya gini, kayak gini terus ya udah, yang penting berprasangka baik kepada Allah, kelola hati kita, tetap dalam kondisi sulit maupun kondisi bahagia, jangan sekali-kali meninggalkan Allah. Percayalah kepada Allah, ufawidu amri ilallah.
takwid, serahkan semua kepada Allah. Karena obat dari segala obat adalah taslimu ilallah, berserah diri kepada Allah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.